momen itu yang sering kita lewati, padahal udah kita dapetin. Jadi Allah itu ngasih pendidikan tarbiyahnya itu dengan yang kita nggak siap. Itu yang bisa dia jadi kita harusnya itu buat gua ya, gitu ya, harusnya itu buat gua. Jadi lecutan ya buat kita. Suatu saat gua mau kayak begitu. Tapi momen itu nggak bisa diciptain sendiri, ya cair gitu aja, nggak bisa. Nyari-nyari orang gitu ya, nyari-nyari anak yang di jalan, nggak ketemu juga. Itu lain lagi ceritanya, Kenapa? Karena kita niat, ya kan? Oh banyak anak aja, kita ambil salah satunya, kita kasih. Ada beda anunya ya, rasanya beda. Kalau di saat itu kita lagi enak, lagi enjoy, kan ada orang yang nggak mau diganggu, ya kan? Nggak mau dia, udah kasih aja, selesai jadi anak. Tapi kayak gitu. Tapi kalau diniatin dan akhirnya niatan itu terwujud, itu nilainya lebih nilainya lebih naik ketimbang yang nggak sengaja. Justru yang nggak sengaja. Oke. Karena kalau itu dia udah disiapin. Yang nggak sengaja itu berarti emang dia udah dididik. Ya, dia udah dididik dan udah siap. Punya niatan yang kuat dia. Sehingga ketika Allah kasih dia udah siap. Berapa banyak orang yang udah dididik, dikasih tapi belum siap. Buktinya ya kayak gitu. Pas orang dapat, harusnya itu gua. Itu ladang pahala gua, tapi kenapa jadi milik orang? Pulang dalam perjalanan nangis. Kayak begitu suatu saat. Tapi apa Allah kasih? Belum tentu. Pendidikan itu nggak bisa kayak sekolahan. Ulangan umum ntar ya tanggal sekian. Ntar ini ada tanggal segini di tempat ini, kamu di situ ya. Ntar ada orang nggak kayak gitu. Jadi kayak apa contoh racanya gini. Dari kemarin bakso itu buka mulu nih. Wah pengen. Gue kepengen disamperin tutup. Pernah kan kayak gitu kan? Sering. Bakso itu kemarin nggak buka, kita mah santai aja. Begitu kepengen disamperin tutup. Itu kayak jengkel banget loh itu. Bukan rezeki, bilangnya gitu, bukan rezeki. Iya tadi kan akhirnya nyebrang ke tempat orang kan, jadi udah kayak ngerasa aduh. Yang itu membekas. Iya. Lebih membekas karena apa? Yang pertama membekas karena di hati, karena merasa terpukul lah gitu ya. Akhirnya nggak tanpa dibuat-buat menetes air mata, sehingga punya niatan baik. Orang yang membuat itu udah pasti ganjarannya pahala dari Allah. Tapi kita yang belum sempat melakukan itu punya niatan baik, dapat pahala juga. Karena kita punya niatan baik. Niatan baik kita berbuat baik, dapat pahala 1. Suatu saat amalan itu berjalan, kejadian, pahalanya 10 bahkan lebih berlipat. Makanya terusin aja dulu amalan, pasti suatu saat ketemu nantinya. Ya, berarti pemicunya itu. Iya. Sebenarnya itu yang nggak usah niatin terlalu. Ini harus menggebu-gebu gitu ya. Amalin tapi niatin terus. Karena amalan itu ya tetap jangan gue niat aja dapat pahala 1 bukan kan gitu. Niatin terus, Allah nanti kasih. Tapi kadang-kadang gini ya, bukan kadang-kadang ya, bisa jadi kalau misalnya ini saya tahu juga, kalau niatan itu terwujud, nggak kemungkinan tercipta jumawa, ya kan? Kembali lagi ke niat, kembali lagi ke manusianya, kembali orang yang mempunyai niat tulus ikhlas kayak orang itu nonton anak muda, nggak ada pemikiran buat gitu. Karena apa? Yang muncul dari hatinya adalah kebaikan itu. Nah, jadinya buahnya bagus. Tapi kalau nawaitunya mungkin bagus ya, tapi di sini ada sir-sir setannya ya, ada timbul jumawa ya, bahkan mungkin habis dan dia ketemu sama itu, terus mungkin dia bicara sama orang, akhirnya dia ngomong, tadi kamu ini itu tanpa dia sadari itu jumawa sebenarnya. Karena dia cerita ya. Seharusnya yang paling baik itu jangan diceritakan. Keep aja gitu. Amalan yang bagus itu
lebih baik disimpan pahalanya. Andai kata memang ingin diinformasikan, jangan sampai sedetail itu. Mungkin dia bisa bikin cerita, Ya, gitu ya. Jangan langsung ke dianya, ya, ya. gitu. Bisa jadi dialihkan sebagai motivasi untuk yang lain. Betul, maksudnya gitu. Tapi jangan langsung ke dianya, gitu. Jadi kan orang brand, oh dia cuma cerita, bukan dia. Gitu. Cuma kadang-kadang begini, misalnya atau ya Allah kan, ya terserah Allah mau gimana. Ketika diniatkan untuk mencari hal yang kayak gitu, akhirnya dikabulkan. Terciptalah jumawa, ya. Tapi besoknya akhirnya dikasih lagi. Kan Allah kadang-kadang ya terserah ya. Itu yang bikin yang lainnya jengkel jadi. Nah, kita bisa ngaca sama bercermin sama sejarahnya Nabi Ibrahim, ya kan? Potong berapa puluh ekor onta semuanya sampai berucap, andai kata ada anak saya diceritakan untuk korban, saya potong, ya kan? Itu bukan kesalahannya, tapi Allah sedang mentarbiyah Nabi Ibrahim. Awas jangan jumawa, maksudnya gitu, lagi di atas, jangan sampai lupa. Nah itu kan muncul, akhirnya Allah kasih ujian dengan diberikan anak suruh potong, gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar, oh iya, jumawa itu yang saya bilang tadi, sir-sirnya setan. Berarti definisi simpelnya tarbiyah itu kayak gimana? Jadi tarbiyah itu pendidikan, ya, yang formal dan non formal. Yang formal jelas ada di majelis-majelis ilmu atau di formal pendidikan, tapi tarbiyah Allah bisa langsung melalui kehidupan dia dengan ujian-ujian, ya, fitnah-fitnah, atau dengan disambangi orang-orang yang tidak mampu seperti itu, sehingga ilmunya diamalkan, ya. Jadi jangan menyamakan arti tarbiyah Allah, cara Allah mendidik hambanya dengan cara manusia mendidik anaknya. Kalau manusia mendidik anaknya sekolah, ngaji, tapi kalau Allah mendidik hambanya bisa dengan sakit, bisa dengan kekayaan banyak, bisa dengan musibah, tarbiyah. Berarti bisa dibilang itu yang nggak sengaja lah. Cara manusia bilangnya nggak sengaja. Ya, cara manusia bilangnya nggak sengaja. Apa namanya, pemikiran manusia itu Ya. ilmu yang tidak Ya. sengaja. Padahal Ya, memang ya. itu Allah yang Memang sudah Allah atur, digiring. Ntar slotnya di sini nih, tukang mie ayam. Ini ada si Ano nih, ya. Dan kita bocah, kita kadang bisa dulu gimana tuh dia responnya. Nah, gitu. Ketika responnya dia begitu, kita alihkan ke tempat yang lain. Nah, tempat yang lain terjadi komunikasi mempengaruhi yang lainnya, ya gak? Mempengaruhi yang lainnya, sehingga mempunyai efek-efek positif. Ada pendidikan di situ. Ada pendidikan di situ. berarti pahalanya juga ngalir. Bukan sendiri, Ya. bukan buat sendiri, gitu maksudnya.